Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu taktik atau salah satu teknik manipulatif yang sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan manipulatif ini bisa berupa penekanan pada kesalahan masa lalu, merendahkan diri sendiri, atau bahkan membuat situasi tampak lebih buruk dari yang seharusnya. Bagaimana cara mengenali dan mengatasinya? Simak penjelasan saya di video ini. Namanya teknik guilt tripping. Teknik ini adalah teknik manipulatif yang digunakan oleh seseorang untuk membuat orang lain merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Dengan cara ini, pelaku berusaha mengendalikan pikiran dan emosi korban dengan mengungkapkan kata-kata atau tindakan yang dirancang untuk memicu rasa bersalah. Teknik guilt tripping sering digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh pelaku, atau untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Contoh dari teknik manipulasi ini biasanya seperti ketika seseorang mengatakan hal-hal berikut. Misalnya, "Kamu tidak sayang sama aku. Kalau kamu tidak mau ikut aku ke pesta. Kamu harus bersyukur. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk kamu." Atau kata-kata, "Kamu membuat aku sedih karena kamu tidak mau membantu aku." Nah, dengan cara-cara ini biasanya pelaku berusaha membuat korban merasa bersalah dan terpaksa mengikuti keinginan atau permintaan pelaku. Guilt tripping bisa terjadi dalam berbagai hubungan, seperti keluarga, pasangan, teman, atau rekan kerja. Perilaku ini juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental korban, seperti merasa tertekan, rendah diri, depresi, atau bahkan trauma. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan mengatasi teknik manipulasi ini dengan cara yang tepat. Biar lebih jelasnya, saya akan berikan contoh cerita yang dialami oleh seorang wanita bernama Ratna. Ratna ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami bernama Anton dan memiliki anak bernama Rani. Ratna selalu berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Namun, dia sering merasa tidak dihargai oleh suaminya. Anton adalah seorang pekerja keras yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia jarang pulang ke rumah dan jarang memberikan perhatian kepada Ratna dan Rani, anaknya. Anton juga sering marah-marah dan menyalahkan Ratna atas segala hal yang tidak beres di rumah. Suatu hari, Ratna ini mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan. Ratna merasa senang dan bersemangat karena dia ingin memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam keluarga. Dia itu berpikir bahwa dengan bekerja, dia bisa membantu keuangan keluarga dan juga meningkatkan rasa percaya dirinya. Dia pun memberitahu Anton akhirnya tentang tawaran tersebut. Namun, Anton tidak mendukung keputusan Ratna. Dia malah marah dan berkata, "Kamu mau kerja? Kamu tidak sayang sama aku dan Rani? Kamu mau meninggalkan kami? Kamu tidak tahu, aku sudah bekerja keras demi keluarga ini. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk kamu. Kamu harus bersyukur.
dan menghargai apa yang aku lakukan. Kamu tidak boleh kerja. Kamu harus di rumah dan mengurus kami. Itu adalah tugas kamu sebagai istri dan ibu." Ratna merasa kaget dan sedih mendengar perkataan Anton seperti itu. Dia merasa bersalah dan bingung. Dia ingin bekerja, tapi dia juga tidak ingin mengecewakan suaminya dan anaknya. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dia tidak tahu harus bagaimana. Ratna ini sedang mengalami yang namanya guilt tripping dari suaminya. Anton berusaha memanipulasi Ratna dengan membuatnya merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Anton tidak menghargai keinginan dan kebutuhan Ratna sebagai individu. Anton hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan perasaan Ratna. Ratna itu seharusnya tidak terpengaruh oleh guilt tripping Anton. Ratna harus menyadari bahwa dia memiliki hak untuk bekerja dan berkembang. Dia harus menetapkan batasan yang jelas dengan suaminya dan memberitahu bahwa dia tidak akan terintimidasi oleh taktik manipulatifnya. Ratna harus mencari dukungan yang positif dari orang-orang yang mengerti dan mendukungnya, seperti teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional. Jika kalian merasa mengalami situasi seperti ini atau juga peristiwa lain yang mengandung unsur guilt tripping, saya sarankan kalian mengatasinya dengan beberapa tindakan. Yang pertama, sadari perasaan kalian. Jika kalian merasa bersalah, marah, ataupun sedih setelah berinteraksi dengan seseorang, kemungkinan kalian sedang mengalami guilt tripping. Tanyakan pada diri kita, apakah perasaan tersebut berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari tekanan orang lain? Yang kedua, kenali tanda-tanda guilt tripping. Guilt tripping adalah mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan korban pada masa lalu, melempar komentar atau melakukan perilaku seolah-olah korban tidak melakukan suatu hal yang lebih baik dari yang pelaku lakukan. Mengungkit kebaikan atau pengorbanan yang sudah dilakukan sang pelaku agar korban merasa gagal atau melakukan silent treatment. Yang ketiga, tetapkan batasan yang jelas. Jangan biarkan orang lain mengendalikan hidup kalian dengan cara membuat kalian merasa bersalah. Beritahu mereka bahwa kita memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dan bahwa kita tidak akan terpengaruh oleh taktik manipulatif mereka. Jika perlu, jauhi atau potong hubungan dengan orang-orang yang sering melakukan guilt tripping kepada kita. Yang keempat, cari dukungan yang positif. Bergabunglah dengan komunitas, kelompok, atau organisasi yang memberikan kalian dukungan yang positif dan menghargai kalian sebagai individu. Cari teman, keluarga, atau seorang profesional yang bisa kita percaya dan ceritakan perasaan kalian. Mereka bisa kok membantu kalian untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri kita. Guilt tripping ini adalah taktik manipulatif yang digunakan oleh seseorang untuk membuat orang lain merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan menarik untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.